Nah, akhirnya yang kedua, kalau kita udah fokus tadi, ketemu dengan need-nya udah benar, yang kedua adalah, yang penting lagi adalah unik, atau kalau bahasa di sini diferensiasi. Oh, yang beda dengan yang lain. Beda dengan yang lain. Tapi syarat pertamanya dipenuhi dulu, jangan asal beda, tapi produknya wah, ternyata begitu produknya. Nah, harus 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 need-nya kejawab dulu, baru uniqueness-nya. Contoh tadi kalau kita lihat sandal aja begini, kita tahu sandal mana yang dalam pandangan kita, oh yang warna hijau itu ya beda gitu. Akhirnya contoh nih, kalau di Sidoarjo ada bakso Pertamax, tahu nggak ya? Oh ya, Di Sidokare ya. Itu dia lumayan rame, bahkan sampai masuk TV gratis ya. Beberapa kali masuk Trans itu bakso Pertamax, dia unik. Sehingga orang, oh iya ya pengen nyoba, bahkan viral dengan sendirinya di YouTube viral seperti itu. Padahal rasanya ya sama aja. Ya, sama aja. Cuma beda warna aja. Ya. Tapi itu akan menarik orang untuk beli. Ketika kita mulai bisnis itu yang susah kan yang beli pertama kali ya, atau kalau di dalam startup punya early adopter. Early adopter itu bisa 1%, 2% dari market yang ada. Ini harus masuk dulu nih. Misalkan early adopter bakso pertama adalah penyuka bakso. Berapa persen dari penyuka bakso yang datang ke situ? Itu kan nggak mudah mengalihkan mereka untuk datang ke bakso kita. Di Sidoarjo ada banyak bakso masalahnya. Tapi begitu unik kan orang tertarik. Oh, boyo bakso pertama sih. Kok ndang mabuk misalnya. Kok gimana? Nah, tapi akhirnya itu menarik perhatian orang untuk datang. Tapi begitu datang kalau rasanya enak, orang akan kembali lagi. Ini kuncinya ya. Jadi unik itu tiang kedua, pilar kedua sebelum need-nya tadi. Kalau rasanya enak, orang datang lagi. Uniqueness-nya itu akhirnya membantu. Tapi kalau produknya itu orang udah nggak butuh, meskipun unik pun ya mungkin cuma sekali, habis itu wah udahlah sekali aja, nggak balik lagi. Nah, uniqueness ini tetap tetap butuh ya. Jadi kayak misalkan Gojek nih, ojek dulu ada OJC ya, ojek syar'i. Nah itu kan dalam benak umat Islam gitu ya. Kalau kita ke segmen market itu kan mengeraih market yang spesifik Muslim, khususnya wanita. Itu bisa menarik market. Tapi yang kedua akhirnya apakah pelayanannya bagus, apakah harganya juga masuk akal gitu ya. Apakah layanannya bagus? Nah, itu nanti ditentukan oleh produk kita itu menjawab kebutuhan mereka apa enggak. Tapi kalau asal syar'i aja gitu ya, kayaknya nggak cukup deh. Mungkin ada ya, tapi akhirnya kalau nggak menjawab, ya akhirnya susah. Inilah drivernya jarang, gitu ya. Akhirnya males orang. Yang kedua karena dia bersaing sisi harganya itu hampir mirip dengan Gojek. Gitu. Gojek pun nggak tertarik masuk ke ojek syar'i karena dia dengan segmen market yang umum gitu ya, itu udah sangat gede itu. Nah, kalau kita fokus memang kalau ke sisi syariahnya gitu ya, maka mau nggak mau harusnya sih kita mau main di mana layanan yang memuaskan harganya ya akhirnya harus lebih mahal karena segmented banget gitu. Jadi kita nggak bisa punya value lebih, value khusus lalu harganya bersaing susah. Contoh misalkan kalau kita naik Garuda dengan pesawat yang lain, ya jangan dibandingin. Naik Garuda itu mahal banget, tapi layanannya prima, jarang telat. Jarang di cancel. Kalau di cancel, penerbangannya batal akan diganti dengan tiket yang lainnya. Ya, bahkan kalau kita kadang terlambat itu kadang diganti dengan tiket nanti Pak ke penerbangan selanjutnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita memang untuk segmen market menengah ke atas, ya udah kita harus bentuk produknya itu memang melayani bagus tadi ya. Misalkan kalau kita bandingkan pengguna iPhone sama Android ya beda. Ya iPhone memang marketnya tinggi, tapi karena sangat banyak gitu ya. Itu akhirnya dia fokus ke desain yang bagus, yang kuat gitu ya. Kalau desain kuat banget jatuh berapa kali itu masih bagus kalau iPhone. Seperti itu. Jadi memang nilainya adalah nilai yang mendongkrak, gitu ya. Mendongkrak seseorang ke
ke market yang atau ke gengsi tertentu gitu ya. Nah, jadi kalau balik lagi ke sini, jadi akhirnya kayak Garuda ini infrastrukturnya ya diarahkan ke layanan terintegrasi ruang tunggunya eksekutif gitu ya. Konteksnya adalah dia bisa menang dengan Singapore Airlines dan macam-macam karena musiknya, menunya, keramahannya dan sebagainya, kontennya adalah full service airline. Jadi kalau beda banget kalau kita bandingkan dengan penerbangan yang lain, ya kompetitor yang lain yang harganya lebih murah. Kalau kita datang terus telat ya udah itu salah satu fitur. Pak diundur ya Pak sejam lagi. Ya udah karena memang gitu. Ya itu harus kita sadari ya, tapi ya seperti itulah ya faktanya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin yang terakhir, kalau kemudian kita mau ngomong tentang bisnis ya sebagai seorang muslim, tentu kita juga pakai cari penunjukan juga kepada Rasulullah dan para sahabat yang mereka juga ternyata berhasil menjalankan bisnisnya. Kalau mungkin nggak tahu ya, saya hanya menebak saja kalau kemudian Rasulullah dan para sahabat apakah mereka akan menggunakan bisnis model seperti ini. Tapi mereka ini luar biasa loh. Kalau saya boleh sebutkan ada 5 orang sahabat terkaya. Di antara ada Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Bahkan mereka ini setelah wafatnya itu sudah masih meninggalkan harta 6 triliun kalau nggak salah ya. Abdurrahman itu ya. Belum lagi yang sumur itu ya di Arab ya. Apalagi termasuk sahabat Utsman, orang yang sudah meninggal, rekeningnya masih ada sampai sekarang. Nah ini gimana ya model-model bisnisnya Rasulullah dan sahabat atau bagaimana model pemasaran mereka kalau bisa sekaya itu dan hartanya bermanfaat. Gitu, ya. Jadi ada beyond di antara itu semua, di balik itu semua adalah beberapa startup yang sukses meskipun ya visinya dalam tanda kutip tidak merujuk langsung, itu adalah berpegang pada value. Ya, jadi tidak hanya tentang kekayaan, tentang uang yang mereka dapatkan, tapi ini akan memberikan impact kepada orang yang sangat banyak, orang yang nggak punya pendapatan akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan dari katakanlah ngojek gitu ya. Nah, jadi yang mereka impikan adalah impact yang besar, value-nya gitu ya. Karena nantinya uang itu akan ngikutin gitu. Uang itu akan ngikutin. Jadi dulu ya, betul. Jadi sebenarnya kalau kita balik ke bahasan kita harus riset market dulu nih, memberikan manfaat kepada orang-orang yang punya problem. Bukan tentang aku jualan apa ya hari ini. Karena hanya cari uangnya. Jadi dari as simple itu mereka riset dulu nih, orang punya masalah apa ya? Saya bisa jawab dengan cara apa? Ya, jadi harusnya kita punya value itu, bukan sekedar oh ya ada orang punya problem ini, saya bikin produk, saya jual dengan harga gila-gilaan. Nah, misalnya gitu ya. Nah, kebanyakan di antara perusahaan-perusahaan yang sustain sampai sekarang, bahkan seperti tadi disampaikan para sahabat yang meninggalkan jejak sampai saat ini, itu adalah yang memang sustain bahkan sampai anak turunannya. Gitu. Value-nya itu sampai saat ini ada. Contoh tadi yang tentang sumur itu kan ya kasihan ya. Banyak umat muslim yang nggak kebagian karena harganya mahal. Ya udah dibeli setengah deh. Ya, sumurnya itu gantian kan gitu ya, ceritanya gantian. Dia memberikan impact. Orang butuh air tuh. Ya kan? Ya udah tak beli gantian. Makanya hari itu orang setiap muslim beli yang hari yang ditentukan. Besoknya ternyata orang udah nunggu yang besoknya aja. Akhirnya yang empunya awalnya itu nggak mendapatkan market dan kemudian dihibahkan kepada umat Islam ya. Sumur itu sampai sekarang itu kalau divaluasi itu udah berapa triliun, ratusan triliun kali. Sampai kemudian muncul ya perusahaan-perusahaan lainnya. Ya apa ya, perkebunan mungkin ya, yang itu ya, banking, yang itu kan rekeningnya kan ternyata meluas kemana-mana bisnisnya. Nah, perusahaan-perusahaan startup itu
beberapa di antaranya itu berpegang pada value itu, memberikan impact. Dengan asumsi awal tadi itu loh, solving the problem. Para sahabat dan Rasulullah juga begitu ya, solving the problem yang terjadi di tengah-tengah umat gitu. Di dalam bisnisnya juga begitu ya. Misalkan Abdurrahman bin Auf ketika krisis ekonomi gitu ya, dia datang dengan membawa berapa ton beras disumbangkan semua. Ya dengan cara itu dia ya balik lagi ternyata uangnya itu. Dan itu yang terjadi di beberapa perusahaan startup yang value mendahulukan value-nya, visi perusahaannya untuk membantu orang. Insya Allah uang itu akan mengikuti. Gitu. Nah itulah kemudian kalau kita mendalami lagi tentang bisnis model Canvas, itu ada satu lagi turunan yang biasanya kita sebut dengan bisnis model innovation. Jadi bagaimana kita menginovasi bisnis modelnya sehingga kita mendapatkan uang itu dari berbagai cara yang dalam tanda kutip kalau kita Muslim adalah yang halal gitu ya. Jadi kita tidak menarik langsung ke customernya. Kayak sekarang ini Google nih. Kalau kita searching itu kan kita dikasih hasil pencarian tuh, tapi kita nggak bayar kan. Yeah. Tapi Google punya cara lain agar dengan produknya itu dia mendapatkan uang. Gitu. Dan yang luar biasa dari para sahabat yang patut kita tiru adalah dia percaya akan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ada nilai yang kemudian aku kalau memberikan solusi atas problem ini, insya Allah akan diganti yang berkali-kali lipat. Nah, itu kan ini luar biasa kan. Yang ternyata itu sebagai seorang Muslim itu kita itu punya banyak cara untuk mendapatkan keberkahan, gitu. Mendapatkan cara kebermanfaatan yang luar biasa. Kalau kita punya startup dan membantu orang mendapatkan rezekinya, itu kan akan diganti lagi. Gitu. Nah itu kan kalau di bahasa teman-teman yang lain yang tidak secara langsung mengadopsi Islam, dia mempercayai visi itu. Kalau memberikan impact ke orang lain yang lebih besar, insya Allah juga akan giving back. Gitu. Dan itu yang terjadi di beberapa perusahaan startup yang kemudian memberikan sahamnya kepada karyawan tertentu, kepada driver Gojek, itu GoTo juga melakukan itu ya. Meskipun tidak semuanya Islami, tapi itu adalah sebuah startup yang kemudian concern kepada visinya tadi untuk membantu banyak orang, which is itu luar biasa. Dan ya panutan kita tentunya adalah Rasulullah dan para sahabat yang kemudian punya sesuatu yang sangat berkuasa, powerful gitu ya, yang maha kuasa gitu, yang kemudian membeli sumur, menghibahkan perdagangannya kepada ketika umat membutuhkan, menginfakkan hartanya untuk di jalan dakwah itu karena ada keyakinan tuh. Allah tuh yang jamin berikutnya gitu ya. Nah itu kan susah ya. Kalau di yang teman-teman yang tidak pegang itu dia cuma yakin aja nanti akan kembali itu. Tapi caranya dengan mencari model bisnis yang lain tadi yang saya sebut bisnis model innovation dengan iklan di belakangnya atau yang lain ya. Itu adalah cara dia. Tapi kalau ingin sustain balik lagi harus terus mendengarkan kemauan customer. Ketika era pandemi orang udah berubah perilakunya, maka produk-produk kita balik lagi menjawab nih, kasihan kan orang yang nggak bisa kerja harus ada di rumah. Makanan seperti apa yang cocok di era pandemi. Terus banyak sekarang itu produk-produk kesehatan kan bergeser. Dulunya cuma jualan bisnis pakaian, sekarang APD. Bikin masker kan sekarang banyak tuh. Dulu kan cuma 1-2. Sekarang banyak karena apa? Ya produk itu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hampir setiap orang di Indonesia itu pakai masker. Itu kan produk yang rising up. Jadi kalau kita giving back bahwasanya ini nggak cukup nih kalau hanya disuplai sama pabrikan yang ada.
harus ada orang lagi yang mensuplai ke market agar kebutuhan orang, agar nanti tidak tertular virus, tidak terkena corona dan macam-macam. Nah, kita jawab dengan memproduksi masker yang bisa menjawab kebutuhan. Baik, kalau boleh saya simpulkan begini, Ustaz ya. Jadi kalau kita lihat modelnya sahabat dalam berbisnis, yang pertama mereka membawa akidah dulu. Tidak pegang mereka pegang betul bahwa yang memberikan rezeki itu adalah Allah ya. Kemudian yang kedua, mereka punya mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum. Nah, itu jadi mereka sangat berupaya menyelesaikan problem masyarakat sehingga mereka bisa memberikan manfaat. Nah, setelah itu perkara rezeki ya dari ikhtiar yang mereka lakukan, Allah yang memudahkan rezeki mereka, dan kalau mereka sudah punya rezeki yang cukup banyak, mereka tidak enggan untuk mengeluarkan untuk sedekah, untuk jalan dakwah agar Islam ini terus berkembang, bisa diterima masyarakat, sehingga kemudian mungkin dari jalan-jalan itu Allah memberikan keberkahan rezeki yang luar biasa ya, bukan hanya sekedar banyak tapi barokahnya itu yang mungkin itu kayaknya. Betul nggak itu kesimpulannya? Iya, jadi ya yang namanya apa? Ikhtiar itu di depan ya, apa itu istilahnya? Apa satunya lagi itu? Tawakal itu di depan gitu ya, yakin bahwasanya ini akan usahakan memberikan apa? Rezeki yang banyak. Bukan setelah usaha terus habis itu kita serahkan. Enggak, dari awal itu udah kita serahkan. Usaha kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang juga harus kita praktekkan adalah sunatullah. Jadi kalau orang serius ya mendapatkan hasil, nggak bisa hanya diserahkan begitu saja ya, tapi kita harus terus berusaha sesuai dengan hukum asalnya ya. Kalau ingin sukses ya harus bekerja keras, harus riset market. Nah, itu harus dipenuhi juga. Jadi itulah yang kemudian para sahabat, para Rasulullah pun juga melakukan itu. Ya tetap usaha, bukan nggak bekerja kan gitu ya, nggak hanya ibadah gitu ya, tapi mereka melakukan usaha-usaha untuk kemudian mendatangkan rezeki. Meskipun sebenarnya ya rezeki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala itu, tapi sunatullahnya juga harus kita jalankan. Sunatullahnya bisnis agar sukses itu ya mendengarkan customer, itu juga harus kita jalankan. Akhirnya kita bikin produk yang sesuai. Gitu. Walhasil at the end gitu ya. Maka semuanya itu adalah atas berkat rahmat Allah gitu ya, bahwasanya perusahaan kita bisa terus berdiri, memberikan impact yang besar, dan kita yakin dengan usaha itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezekinya dan juga pahala tuh yang penting ya, tidak hanya rezeki tapi ada pahala yang besar di sisi kita yang bisa kita raih sebagai seorang muslim yang juga seorang pebisnis. Mungkin gitu, Ustaz. Oke, terima kasih luar biasa. Ini ilmu daging tulang-tulangnya ya. Sudah dibongkar sama-sama Ustaz Zainal Arifin. Alhamdulillah, pemirsa At-Takfir Channel, kalau pemirsa sudah menyimak dari awal sampai akhir, pasti akan menemukan ya benang merah mana sih yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita lakukan sebagai para pebisnis pemula ya, termasuk orang-orang yang mau mencoba untuk melakukan bisnis agar tidak rame ketika dibuka terus bulan berikutnya tutup ya, jangan sampai seperti itu. Baik, alhamdulillah ini bagian dari akhir penutup Jumat kita. Mungkin ada satu statement closing ya buat teman-teman para pengusaha muslim yang lagi ingin nyoba bisnis, apa yang mau dibisniskan? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi, pertama kita harus mendengarkan apa kebutuhan masyarakat, kebutuhan user yang ingin kita tuju. Kemudian mulailah berempati dengan mereka, kebutuhan mereka seperti apa, kita buatkan solusinya dengan kemudian memberikan impact bahwasannya ini akan bermanfaat bagi orang lain dan semoga nanti akan mendatangkan manfaat bagi kita berupa uang ataupun rezeki dengan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan kemudian kita penuhi ya sunatullah berbisnis itu ya harus semangat tuh, rajin, terus apalagi itu ya tekun gitu. Terus fokus kalau bisa ya dalam satu waktu ya, bukan berarti terus fokus bisnis aja, enggak. Ya fokus gitu ya, misalkan pagi sampai jam berapa fokus, habis itu meluangkan waktu lainnya untuk dakwah, untuk belajar ilmu Islam dan sebagainya. Nah, kita bisa luangkan dengan waktu-waktu tertentu yang
yang kita bisa benar-benar nanti fokus di dalam, atau bisa inline dua-duanya, bisa jadi itu sangat bermanfaat ya kalau bisnis kita itu di area-area yang berkenaan dengan menopang gitu ya, menopang dakwah. Dan terakhir tentu saja kita harus memahami ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberikan rezeki kepada kita, sehingga ketika sedari awal kita berusaha itu ya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala daya upaya dan bisnis yang kita lakukan akan mendatangkan rezeki dan mendatangkan pahala, ya, bukan malah mendatangkan nestapa gitu ya, atau dosa gitu. Nah, inilah yang harus kita pegang. Semoga para teman-teman yang khususnya pendengar atau pemirsa Takbir mendapatkan manfaat agar kemudian bisnisnya lebih baik lagi dan mengetahui apa yang sudah kita ulas lagi nantinya dan bisa mempraktekkan, dan semoga menjadi keberkahan ya di dalam bisnis yang dijalankan. Begitu, Ustaz. Amin, amin. Terima kasih banyak Ustaz Zainal Arifin sudah mengupas banyak ya tentang bisnis yang sampai kemudian kita ambil kesimpulan kalau kita tiru sahabat, jangan sekedar cuman hanya berbisnis saja, tapi juga mereka juga sama-sama ikut berdakwah bersama Rasulullah sampai kemudian Islam bisa kita nikmati. Nah, ini keberkahan dari bisnis sambil mereka ikut mengaji dan berdakwah bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti ittiba kepada Rasul dan para sahabat yang sudah terbukti ya mereka memberikan banyak manfaat kepada umat ini. Dan mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan keberkahan juga. Terima kasih sekali lagi Ustaz Zainal Arifin, mudah-mudahan menjadi jariah pahala yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mendapatkan kemanfaatan semua setelah menyaksikan tayangan ini. Oke, jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe, silakan subscribe, kemudian share dan komen ya, serta bunyikan tanda lonceng untuk mengingat buat teman-teman setiap ada event yang akan kita tayangkan di At-Takbir channel di channel ini ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Saya undur diri. Mari kita cukupkan dulu dengan bacaan kafaratul majelis. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.